Baik Pak, kalau diizinkan Pak, untuk yang CPNS kalau bisa kami selesaikan pada Maret 2026, sedangkan untuk P3K Oktober 2026. Izin Bapak, dengan tadi berbagai persoalan yang sedang kami hadapi. Ya, kalau Bu Menteri sudah memberikan kepastian di Maret 2026, ini harus segera dilaksanakan, lalu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini yang jadi masalah Bu ini. Kan kita nunggu setahun nih, maka nggak mungkin kita tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan. Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka. Karena apa? Undang-Undang ASN melarang membayar mereka. Ini kan harus dicari terobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa. Ini harus dipikirkan bersama nih, jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir 1 juta orang ini nanti nggak dibayar selama 15 bulan ke depan. Boleh dijawab? Boleh. Ya, ini kami sudah siapkan Bapak. Jadi kita sudah mengeluarkan surat Menpan dan juga surat Menteri Dalam Negeri sudah disiapkan untuk yang agar tetap melakukan penganggaran itu sudah dari awal tahun kemarin Bapak sudah disiapkan untuk ini karena ini untuk yang tahap kedua supaya bisa diselesaikan. Jadi sudah ada. Ya, karena tidak semua daerah Bu sudah menyiapkan itu di belanja barang dan jasa, makanya perlu surat kemudian dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena kemarin saya balik ke daerah, beberapa kabupaten saya tidak lagi menganggarkan di belanja barang dan jasa, sudah dipindah ke belanja administrasi umum. Siap Pak. Itu Bu. Kementerian PAN-RB dan BKN menyelesaikan peningkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan peningkatan P3K di bulan tahun 2026. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kami berharap bahwa yang kami sampaikan tadi tentunya itu adalah program-program yang sudah kami siapkan betul-betul dari sejak tahun 2025 itu sudah banyak perjuangan yang kita berikan afirmasi yang cukup banyak untuk bagaimana kita mengakomodasikan para tenaga-tenaga honorer. Jadi tidak perlu khawatir karena memang Kepempan itu tadi yang menanyakan apakah THK 2 masuk, itu termasuk menjadi yang prioritas. Itu Bapak, itu masuk dalam prioritas. Jadi itu sudah kami upayakan dan tentunya kami berharap ini akan kita selesaikan. Namun demikian, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ditanyakan, karena tadi ada beberapa ada kebutuhan penempatan ASN sebagai prioritas pembangunan, kemudian juga kami juga ada beberapa instansi pemerintah yang meminta penundaan dan lain sebagainya, maka kami ingin mengusulkan dilakukan penyesuaian Pak Pimpinan, penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini setidaknya di tahun 2026 sudah bisa kita selesaikan. Jadi namun demikian saya mohon barangkali arahan dari Komisi 2 mengenai hal tersebut karena meskipun bagaimana kami pun tetap terus-menerus untuk menyelesaikan, tetap berkomitmen untuk menyelesaikan memastikan bahwa pelamar ini tetap mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Begitu. Kemudian kami tentunya berharap bahwa rekrutmen ini, saya sependapat dengan Bapak yang sampaikan oleh Bapak dan Ibu, dan terima kasih atas supportnya bahwa memang rekrutmen ini memang kami tidak ingin berlarut-larut Pak. Oleh karena itu memang tadi kami meminta waktu supaya kami bisa menyelesaikan secara keseluruhan supaya tidak berlarut-larut gitu ya, untuk di tahun 2026. Jadi untuk CPNS dan itu untuk dilakukan pada tahun 2026 dan tentunya nanti ini adalah tahap terakhir Bapak untuk bisa kami selesaikan supaya tidak ada lagi efek domino yang bisa dengan demikian Pak. Mudah-mudahan nanti bisa, dan kami siap untuk menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu nanti pada pertemuan berikutnya secara tertulis. Jadi saya menyampaikan jawaban yang global dan kami siap untuk menjawab secara tertulis. Kami sudah catat seluruhnya dan kami akan jawab secara detail secara seluruhnya. Baik, demikian Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri. Tadi Bu Menteri menyampaikan ini kita pengennya Bu ada jadwalnya gitu sehingga tidak lagi teman-teman ini begitu ditanya dari dapil masing-masing ada kejelasan untuk menjawab. Jadi kita pengen secara tegas kalau di 2026 itu di bulan apa, kira-kira begitu Pak Tovan ya, sehingga ada kejelasan waktunya.
Jadi nanti 2026 ternyata 2026 di Desember ya hampir juga 2027 tuh. Jadi kita pengen ketegasan waktunya, terus kemudian nanti kita tawarkan ke teman-teman, kita cari solusi yang terbaik. Baik Pak, kalau diizinkan Pak, untuk yang CPNS kalau bisa kami selesaikan pada Maret 2026, sedangkan untuk P3K Oktober 2026. Izin Bapak, dengan tadi berbagai persoalan yang sedang kami hadapi. Jadi pengennya di 2026. Bagaimana Bu, tadi kan lambang terhadap pimpinan nih. Tadi sudah ada usulan dari Pak Asis kalau saya nggak salah. Bagaimana kalau CPNS itu kita dimajuin. Kita di bulan Oktober 2025, sementara untuk ASN-nya atau P3K-nya di Maret 2026. Kata Pak JK sih lebih cepat lebih baik. Jadi supaya kita ada kepastian menunggu, kan mungkin yang terkait P3K ini kan harus menunggu gelombang kedua juga. Jadi harus disamain. Jadi nanti ada kesannya bahwa gelombang 1, gelombang 2 nanti itu jadi problem lagi Pak Topan. Seolah-olah kita membeda-bedakan mereka. Jadi ketua, ya, izin ketua. Sebaiknya P3K ini yang lulus ini secepatnya ketua. Tahun ini juga yang P3K. Nah, karena sudah lama sekali ya persiapannya. Setiap ada balik ke sini. Yang penting tidak ketahuan ketua. Ada orang lain, teman-teman. Ya, yang penting Saya sepakat apa yang disampaikan ketua tadi. Sekalian kita tadi loh, karena P3K-nya Maret 2026 kan. Sekaligus Pak tolong yang itu tadi loh, yang formasi-formasi suruh buka. Formasi-formasi yang mungkin belum dibuka oleh pemerintah daerah. Sebenarnya dengan himbauan dari perintah. Saya nggak tahu himbauan atau perintah atau gimana. Tapi kalau BKN ke pemerintah daerah ya nggak bisa perintah soalnya himbauan. Yang perintah mungkin Kementerian Dalam Negeri, makanya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Itu Pak. Yang lain? enggak pimpinan tambahan ya pimpinan. Begitu. Ya, artinya kalau Bu Menteri sudah memberikan kepastian di Maret 2026, ini harus segera dilaksanakan, lalu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini yang jadi masalah Bu ini. Kan kita nunggu setahun nih, maka nggak mungkin kita tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan. Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka. Karena apa? Undang-Undang ASN melarang membayar mereka. Ini kan harus dicari terobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa. Ini harus dipikirkan bersama ini, jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir 1 juta orang ini nanti nggak dibayar selama 15 bulan ke depan. Nah ini kalau 1 juta orang semuanya berdoa dengan kita, sial kita nih Bu. Jangan sampai kita, ini ada Pak Kiai di belakang, jangan sampai kita didoain jelek oleh 1 juta orang. Itu aja. Terima kasih pimpinan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan PAN-RB tadi sudah sangat jelas, banyak sekali upaya percepatan penyelesaian penataan pegawai ini. Ada 3 keputusan Menteri PAN-RB, 3 surat Menteri, 10 kali rapat, dan seterusnya di halaman 27. Ya. Jadi cepat saja tentukan waktunya, jangan ada penundaan. Kalau bisa ya, seperti Ketua tadi sebutkan, Oktober 2025 CPNS sudah selesai. Gitu. Dulu saya tanya ke Pak Kepala BKN, sekarang kan PNS sedang berlangsung ya? Ya, saat ini untuk tahap 2 masih berlangsung. Berlangsung, berarti kalau misalnya di Oktober nggak ada masalah ya? Ini kan sekarang bulan Maret. Kalau CPNS sudah bisa selesai. Bisa selesai di Oktober ya? 3K P3K kita menunggu gelombang kedua, di kapan siap Bu kira-kira? Tahun depan Maret bisa? Insya Allah Pak, Maret selesai karena kan mereka perlu penekan dulu Pak. Sehingga bisa bersamaan secara keseluruhan antara gelombang 1 dan gelombang 2. Iya Pak, gelombang 1 dan 2 bisa bersamaan. Bisa bersamaan semuanya. Iya. Jadi nanti nggak ada lagi permasalahan terkait soal P3K ini. Jadi kalau misalkan juga belum ke dapil, sudah ada jawaban bahwa insya Allah akan selesai nanti di tahun 2026 di bulan Maret terkait dengan tenaga non ASN ini. Kira-kira gitu Bu ya? Bisa ya? Pak Batra, yang penting tadi kepastian mereka bisa tetap digaji sampai dengan Maret 2026 itu Pak Batra. Izin Sudah. sudah Ya. Jadi tidak terkena efisiensi Bang Giri, tenang aja Bang Giri. izin Efisiensi Pak Batra, ini kan masalahnya mereka tidak menganggarkan lagi di barang dan jasa.
Mereka sudah memindahkan anggarannya ke belanja administrasi umum karena berharap diangkat di 2025. Nah, ini kan perubahannya yang harus dilakukan dengan cepat. Terima kasih. Boleh dijawab? Boleh. Iya, ini kami sudah siapkan Bapak. Jadi kita sudah mengeluarkan surat Menpan dan juga surat Menteri Dalam Negeri sudah disiapkan. Untuk yang agar tetap melakukan penganggaran itu sudah dari awal tahun kemarin Bapak sudah disiapkan. Untuk ini karena ini untuk yang tahap kedua supaya bisa diselesaikan. Ini sudah ada. Ya, karena tidak semua daerah Bu sudah menyiapkan itu di belanja barang dan jasa. Makanya perlu surat kemudian koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena kemarin saya balik ke daerah, beberapa kabupaten saya tidak lagi menganggarkan di belanja barang dan jasa, sudah dipindah ke belanja administrasi umum. Siap Bapak. Itu Bu. Ada lagi Bu misalkan? Surat-surat sudah disampaikan karena kita kemarin sudah memperhitungkan karena kemarin ada perpanjangan tahap 2 itu, maka kita sudah bersurat dan bahkan seluruh kabupaten gubernur wali kota sudah dikumpulkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi sebetulnya insya Allah yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. Terima kasih Bu. Kemarin kalau saya nggak salah kita dapat informasi bahwa sudah rapat juga dengan Kementerian Dalam Negeri dan meminta semua gubernur dan para bupati dan wali kota untuk berkoordinasi karena memang problem terbesarnya ini teman-teman sekalian, kalau kita lihat tadi presentasi Ibu Menteri bahwa di kementerian lembaga itu sudah tidak ada masalah, yang banyak masalah itu di kabupaten kota sama provinsi ya. Berikutnya saya persilakan ke Kepala BKN untuk menanggapi. Terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu semuanya dukungan pada kami dalam rangka seleksi dan penguatan PKN. Saya ingin sampaikan contoh mengapa formasi itu bisa tidak siap untuk menyelesaikan ini. Mungkin rekan-rekan di operator bisa menayangkan slide yang jumlah formasi kurang dari jumlah non-ASN yang terdata dalam database. Seperti ini Bapak dan Ibu yang ditanyakan tadi oleh Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Misalnya Pak Toha tadi, kenapa sih kok jumlah formasinya nggak pernah dimunculkan sehingga kurang? Nah, misalnya kita bandingkan dengan data di BKN dengan pendaftar. Dari 1,7 juta data di BKN, misalnya kita ambil sampling di 6 kabupaten kota, itu misalnya contoh yang ada dalam data BKN, itu 79 orang untuk formasi pemadam kebakaran. Tapi kabupaten itu hanya buka 2. Jadi ada kesenjangan dengan jumlah pendaftarnya kurang lebih 67 formasi yang harus disediakan agar ini bisa terangkat penuh waktu semua. Ini jumlah untuk pemadam kebakaran pemula. Nah, yang jumlahnya besar adalah untuk Pranata Pramtibum Linmas untuk ketentraman, ketertiban umum di Kota Bandung misalnya. Formasi yang disiapkan hanya 23, padahal data yang ada di BKN database itu 335 orangnya. Yang mendaftar 626. Mengapa jumlah yang mendaftar lebih besar? Karena mungkin melihat formasinya banyak, tenaga non-ASN di jabatan lain pindah mendaftar ke situ. Nah, ini menyebabkan jumlah pendaftarnya menjadi lebih besar lagi. Di bidang guru ada juga di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Alor. Misalnya guru agama Islam di Kabupaten Banyuwangi, tenaga non-ASN yang terdata 413. Formasinya hanya dibuka 5. Yang mendaftar 391, berarti kurang 386 formasi di kabupaten itu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bisa mendorong kabupaten kota membuka formasinya, ya sesuai dengan yang ada dalam data BKN, insya Allah kita cepat selesai penataan ini. Nah, kalau di instansi tidak segera membuka formasinya, tidak mengajukan ke Kemenpan, atau hanya membuka dalam jumlah yang sangat sedikit, ini kita nggak akan selesai. Nah, ini yang perlu kita sama-sama menyampaikan kepada kabupaten kota agar bisa memberikan formasi yang cukup, agar bisa diangkat penuh waktu. Ini yang terkait dengan seleksi. Kemudian yang lain-lain kami akan menyampaikan. Terima kasih banyak Pak Rahmat ya untuk penyelesaian pencantuman gelar. Kami sudah rapat dengan Kemenpan, Kemdikti, Kementerian apa namanya yang baru itu, Dikti Saintex, kemudian Dikdasmen, BRIN, Kemenak yang banyak memiliki pendidikan tinggi. Kami sedang mencari cara yang progresif agar bisa menyelamatkan banyak yang belum dicantumkan gelarnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kebijakan baru sudah bisa kita sampaikan hasil rapat bersama KL nanti. Kemudian untuk digitalisasi, Pak Aziz terima kasih. Ini di BKN terus mendorong digitalisasi, sekarang 54
aplikasi yang kita dorong berbagi pakai, sehingga Pemda dan KL tidak perlu lagi membuat aplikasi terkait dengan kepegawaian. Kita semangatnya berbagi pakai. Jadi satu aplikasi bisa dipakai untuk semuanya. Oke. Demikian Bapak Pimpinan, nanti yang lain kami sampaikan secara tertulis. Nah, sekarang yang jadi PM keempat dalam rangka percepatan CPNS dan pemerintahan CPNS dan P3K, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN menyelesaikan peningkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan peningkatan P3K di bulan Maret tahun 2026. Karena itu peningkatan tenaga non ASN keluar dalam kurun P3K atau langsung P3K. P3K ya? Sangat menerima kenapa tenaga ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir sehingga Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB pastikan tidak ada lagi peningkatan tenaga non ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah.